Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Agung Fitriyadi dengan NIM 2311251 ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Ini membahas tentang tiga bahasan di dalam pembelajaran dalam satu semester. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga perkara. Yang pertama ini mengenai usul fikih itu sendiri, kemudian yang kedua mengenai ijtihad hukum, kemudian yang ketiga, yang terakhir mengenai istinbat hukum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai usul fikih. Usul fikih ialah ilmu yang mengkaji dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang-orang yang menggunakannya atau mujtahid dengan mengeluarkan hukum amali dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Nah, maka itu merupakan pengertian secara umum ataupun makna dari usul fikih itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke pembahasan objek pembahasan di dalam ruang lingkup usul fikih. Usul fikih yakni mengkaji dalil-dalil yang masih bersifat umum atau universal. Artinya dalil-dalil tersebut masih perlu dikaji maksud dari pada yang terkandung di dalam suatu ayat. Dilihat dari ketetapan hukum yang umum pula dengan tujuan memelihara agama Islam dari penyimpangan atau penyalahgunaan atau salah paham sehingga menimbulkan kesesatan-kesesatan di kalangan masyarakat. Itu. Kemudian yang ketiga mengenai sejarah perkembangan tentang usul fikih terbagi menjadi dua. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Ini mengenai sejarah perkembangan ilmu usul fikih terbagi menjadi dua fase. Pertama, usul fikih sebelum dibukukan meliputi para sahabat, tabi'in, dan mujtahid sebelum Imam Asy-Syafi'i. Sumber hukumnya berupa Al-Quran dan hadis, tetapi ditambah dengan ijtihad sahabat. Kemudian masa tabi'in, tabi'in serta imam-imam mujtahid pada abad ke-2 dan 3 Hijriah. Pada masa ini istinbat sudah mengalami perluasan dikarenakan banyaknya kejadian yang muncul akibat perluasan wilayah Islam. Nah, jadi fase pertama itu fase di mana usul fikih itu belum dibukukan. Ini terjadi pada zaman sahabat, tabi'in, dan mujtahid sahabat. Kemudian yang kedua fase usul fikih yang kedua terjadi pada masa tabi'in, tabi'in serta imam-imam mujtahid abad ke-2 dan 3 Hijriah. Pada masa ini istinbat sudah mengalami perluasan dikarenakan banyaknya kejadian yang muncul akibat perluasan wilayah Islam. Nah, jadi ketika terjadi ekspansi ataupun perluasan terhadap wilayah Islam, maka otomatis persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu bertambah. Maka juga harus istilahnya muncul imam-imam mujtahid yang memecahkan suatu perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Sumber hukum fase kedua ini meliputi Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis Nabi SAW, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan marsalah mursalah. Masa sebelum Imam Syafi'i dikenal dua tokoh utama, yaitu
Imam Abu Hanifah Al-Nu'man wafat 150 Hijriah. Dasar istinbatnya menggunakan Al-Quran, Sunnah, fatwa dan pendapat yang disepakati oleh sahabat. Kemudian imam yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas. Selain menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, ia juga menggunakan praktik imam-imam yang ada di Madinah. Kemudian yang keempat pembahasannya ini mengenai 3 aliran ilmu usul fikih. Nah, jadi usul fikih ini memiliki 3 aliran atau 3 pendapat secara umum. Yang pertama itu jumhur ulama. Nah, di dalam jumhur ulama ini terdapat imam-imam yang masuk dalam kategori jumhur ulama. Atau jumhur ulama ini juga sering dikenal dengan Syafi'iyah atau golongan mutakallimin. Nah, perintisnya itu sendiri sesuai dengan namanya itu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua Hanafiyah atau Ahnaf. Golongan Ahnaf ini merupakan golongan fuqaha ataupun orang-orang yang ahli dalam bidang fikih. Nah, seperti yang kita ketahui sesuai dengan namanya perintisnya merupakan Imam Abu Hanifah. Kemudian golongan ketiga campuran atau gabungan daripada jumhur dengan Ahnaf atau Hanafiyah. Baik, jadi itu pembahasan secara singkat mengenai apa itu usul fikih, kemudian perkembangan usul fikih dan aliran-aliran yang ada di dalam usul fikih. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, ini mengenai ijtihad hukum. Di sini saya akan membacakan apa itu makna ataupun pengertian daripada ijtihad hukum. Mengutip buku Risalah Usul Fikih oleh Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, ijtihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Ijtihad bisa dipakai pada perkara yang mengandung kesulitan. Nah, jadi ijtihad itu merupakan suatu usaha seseorang yang berkompeten atau memiliki kemampuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang sedang terjadi. Nah, itu. Kemudian menurut Abdul Karim Zaidan mengutip dari pengantar buku Usul Fikih karangan Muslim Humaidi mengemukakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan dan mencurahkan kemampuan pada suatu pekerjaan atau perkara. Artinya dedikasi khusus, dedikasi secara penuh terhadap sebuah persoalan yang sedang terjadi. Bagaimana kita menemukan solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh suatu individu atau kelompok. Kemudian masuk ke pembahasan ruang lingkup daripada ijtihad hukum. Sutrisno dalam metode istinbat hukum Islam kontemporer menyebutkan ijtihad digunakan para ulama untuk menjawab permasalahan yang timbul di antara kaum muslimin dan belum diketahui statusnya. Adapun cakupan ijtihad, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara' yang tidak terdapat dalil qat'i. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai cakupan ijtihad. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara' yang tidak terdapat dalil qat'inya kecuali lingkup akal dan ilmu kalam. Menukil pendapat ulama Ali Hasbalah dalam buku Metode Istinbat Hukum Islam Kontemporer, ruang lingkup ijtihad yaitu permasalahan yang tidak diatur secara tegas dalam nas Al-Quran maupun sunnah dan belum ada kesepakatan ulama tentangnya. Nah, kita masuk ke pembahasan daripada fungsi al-ijtihad. Melansir dari buku Fikih Kontemporer karya Qibtiyah, ijtihad berfungsi sebagai 3 hal. Yang pertama, sebagai al-ruju' atau al-adah, yakni mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokoknya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, sebagai al-ihya ataupun kehidupan,
yakni menghidupkan kembali bagian-bagian daripada nilai-nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang terakhir sebagai al-inabah atau pembenahan, yakni menata kembali ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama-ulama terdahulu. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai rukun daripada ijtihad itu sendiri. Yang pertama itu ada al-waqi', yakni kasus yang menimpa dan belum dijelaskan dalam nas Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada mujtahid, yakni seorang yang melakukan ijtihad dan punya kemampuan berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat ijtihad itu sendiri yang pertama paham dan menguasai penjelasan mengenai syarat-syarat hukum. Kemudian yang kedua memiliki keahlian untuk merujuk ketika diperlukan. Kemudian yang ketiga mengetahui